Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah teka-teki ekonomi yang jujur aja bikin penasaran. Di satu sisi, kita dengar cerita soal pertumbuhan ekonomi yang kencang banget. Tapi di sisi lain, kok kayak ada tanda-tanda rapuh gitu ya? Oke, langsung aja kita selami lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Inilah inti dari semua analisis yang akan kita bongkar bareng-bareng. Apa, jangan-jangan angka-angka keren yang kita lihat di permukaan itu sebenarnya nutupin masalah yang lebih dalam? Oke, pertama-tama, mari kita lihat dulu cerita dari sisi pemerintah. Narasi yang optimis, yang bilang kalau ekonomi kita itu stabil dan tumbuh terus. Dan ini dia angka jagoannya, 5,11%. Ini adalah angka pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto kita di tahun 2025. Kalau lihat angka segini doang ya kesannya ekonomi kita sehat dan kuat banget kan? Dan ini bukan angka kecil loh. Pertumbuhannya itu setara dengan 1.821 triliun rupiah. Dalam setahun, angka-angka ini seolah-olah melukiskan gambaran kesuksesan yang ya sangat meyakinkan. Tapi pertanyaannya, apa ceritanya cuma sampai di sini? Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih seru. Mari kita intip retakan-retakan di balik angka-angka tadi. Analisis ini justru nunjukin bukti-bukti yang, kayaknya nggak nyambung sama narasi optimis barusan. Nah, ini dia paradoksnya. Kelihatan jelas banget di sini. Di saat PDB kita tumbuh lebih dari 5%, penerimaan pajak negara malah minus, turun 0,7%. Gimana ceritanya coba? Ekonomi katanya lari kencang, tapi kok dompet negara malah kempes? Analis yang nulis sumber ini punya istilah keren buat fenomena ini, kebocoran fiskal. Maksudnya apa? Gampangnya gini, hasil dari pertumbuhan ekonomi itu nggak semuanya masuk ke kas negara buat bayar sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Malah ada yang bocor keluar dan justru bikin APBN kita makin tertekan. Nah, ini salah satu biang kerok kebocorannya. Coba lihat deh. Restitusi pajak atau pengembalian pajak itu melonjak sampai hampir 36%. Ini jumlah yang gede banget yang harus dikeluarin lagi sama negara. Oke, sekarang kita geser dari urusan dompet negara ke apa yang dirasain sama masyarakat biasa. Indeks keyakinan konsumen, ini tuh kayak mood meternya masyarakat soal ekonomi. Ternyata anjlok ke level paling rendah dalam 3,5 tahun terakhir. Ini sinyal pesimisme yang kuat. Data tadi itu ternyata nggak cuma angka loh, tapi jadi fenomena sosial yang unik. Analisis ini nyebutin munculnya istilah rojali alias rombongan jarang beli dan rohana, rombongan hanya bertanya di mall-mall. Ini tuh gambaran nyata banget kalau daya beli masyarakat lagi lesu. Datang, lihat-lihat, nanya-nanya, tapi nggak beli. Jadi apa sih akar masalah dari semua keanehan ini? Nah, analisis ini nunjukin ada dua penyebab utamanya. Yuk kita bedah satu persatu. Penyebab pertama katanya adalah arah kebijakan ekonomi yang mulai melenceng. Coba ikuti alurnya di sini. Dimulai dari adanya program-program populis yang biayanya tinggi, yang bikin APBN berat. Terus muncul deh wacana kontroversial buat naikin batas defisit. Ini bikin pasar bingung, sinyalnya jadi nggak konsisten. Dan ujung-ujungnya, pasar bereaksi negatif, indeks saham anjlok. Dan soal wacana naikin batas defisit itu bukan main-main resikonya. Tabel ini nunjukin skenario yang disiapin pemerintah sendiri. Coba lihat skenario terburuknya. Defisit bisa bengkak sampai lebih dari 4% dari PDB. Ini jauh banget di atas batas aman 3%, yang selama ini jadi semacam rem biar keuangan negara kita disiplin. Peringatan pun datang dari mana-mana. Salah satunya dari Indef, lembaga riset ekonomi, yang bilang, udah deh, kebijakan berhemat itu lebih aman ketimbang nambah defisit. Soalnya nambah defisit itu resikonya nambah utang dan beban bunga yang makin berat. Ngomongin soal utang, coba lihat angka ini. Ini bikin situasinya jadi lebih serius. Posisi utang luar negeri kita per Januari 2026 itu udah segitu besarnya. Jadi, kalau kita nambah defisit lagi, itu artinya kita numpuk utang di atas utang yang udah menggunung. Oke, sekarang penyebab kedua yang disebut dalam analisis ini. Yang ini sifatnya lebih mendasar, lebih sistemik. Si penulis berargumen kalau model ekonomi kapitalisme yang kita anut sekarang ini punya penyakit bawaan yang bikin kita rapuh. Contohnya, kekayaan yang ngumpul di segelintir orang, banyak yang pekerja di sektor informal yang nggak terlindungi, dan ekonomi kita yang terlalu bergantung sama konsumsi, bukan produksi. Terus solusinya gimana? Nah, analisis ini nggak cuma ngeritik doang. Mereka juga ngajuin sebuah sistem ekonomi alternatif. Penasaran kan? Yuk kita lihat idenya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya berdasarkan deskripsi dari sumber ya. Di satu sisi, ada sistem yang sekarang, yang basisnya kepemilikan swasta dan serba pasar.
Di sisi lain, ada sistem yang diusulkan di mana negara yang pegang kendali sumber daya strategis dan fokus utamanya itu bukan lagi soal kelangkaan barang, tapi gimana caranya mendistribusikan kekayaan biar merata. Jadi intinya itu ada pembagian peran yang jelas, negara ngurusin sektor-sektor vital kayak energi dan tambang buat kepentingan rakyat banyak. Sementara itu, swasta tetap didorong buat maju di bidang-bidang lain. Menurut penulisnya, sistem ini juga ngejamin kebutuhan dasar kayak kesehatan dan pendidikan, dan memastikan uang itu berputar, nggak cuma numpuk di satu tempat. Oke, jadi dari semua pemaparan tadi, apa sih poin penting yang bisa kita petik? Yuk kita coba lihat gambaran besarnya, melampaui angka-angka yang tadi kita bahas. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Argumen si penulis itu simple tapi dalam. Kesehatan ekonomi sebuah negara itu nggak bisa diukur dari angka pertumbuhan PDB doang. Kesehatan yang sejati itu adanya di stabilitas fundamental ekonomi dan, yang paling penting, di kesejahteraan rakyatnya. Seluruh pembahasan ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang penting buat kita renungin bersama. Kalau angka-angka pertumbuhan yang sering kita bangga-banggakan itu bisa jadi cuma ilusi, terus apa dong tanda-tanda sejati dari ekonomi yang benar-benar sehat?